wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhat talabah al-ahibba, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan adanya nikmat sehat dan sempat kita bisa menghadiri majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah majelis yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diturunkan kepadanya as-sakinah, ketenangan dalam hati manusia, serta malaikat pun akan menyelimuti, mengelilingi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Ayat talabah al-ahibba, pada kesempatan malam ini kita akan memulai kajian baru dengan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa yang membinasakan manusia, ya, dosa-dosa besar yang membinasakan manusia. Sebelum kita memasuki kitab ini, perlu kita sampaikan terlebih dahulu tentang tarjamah, biografi dari penulis kitab ini, ya, di mana penulis kitab ini beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Mu'arrikhul Islam Al-Allamah Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, ya. Jadi pengarang kitab ini yang mendapatkan laqab yaitu Syamsuddin. Kenapa? Silahkan maju sini yang ketawa tadi, ya, maju depan, berdiri, ya, berdiri. Tidak pantas tertawa dalam majelis ilmu, ya, berdiri. Tulis nanti setelah selesai kajian Ustaz koreksi tulisan, ya. Ini sekali lagi, ya, beliau adalah Syamsuddin, ya, gelar beliau ditulis. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nama beliau Muhammad, ya, Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaimas ibnu Abdillah At-Turkmani Al-Fariki Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Jadi dari Damaskus, madhab beliau madhab Syafi'i. Asy-Syahir bidz-Dzahabi, beliau dikenal dengan Imam Adz-Dzahabi. Dari pengarang kitab Al-Kabair yang dikenal dengan Imam Adz-Dzahabi. Beliau lahir walida fi Rabi'il Akhir, ya,
Beliau lahir pada akhir bulan pada bulan Rabiul Akhir. Sanah 73 wa 600. Pada tahun 673 Hijriah. Di sebuah desa yang bernama Khafur Batnah di Damaskus, ya. Dan beliau ini Imam Adz-Dzahabi, beliau tumbuh di keluarga, ya, di keluarga orang-orang yang mencintai dengan ilmu agama dan mempelajarinya khusus tentang ilmu qiraat, ya. Ilmu qiraat, ilmu hadis, ya. Dan juga beliau melanjutkan studinya melintasi beberapa negeri yang ada, ya. Kemudian beliau, ya, yang dikenal di Damaskus, dan beliau mengembara di beberapa negeri seperti Mesir, ya, di negeri Mesir. Dari Damaskus ke Mesir ini sangat jauh pada waktu itu karena kendaraannya adalah unta. Kemudian beliau mengembara di negeri Syam. Mana aja negeri Syam itu? Man ya'rif minkum aina taqa'u baladus Syam? Palestina, Lebanon, Yordania, Syria. 4 negara, ya. Jadi negeri Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara. Dulu namanya Syam, ya. Jadi Imam Adz-Dzahabi pergi ke Mesir, mengembara ke Mesir, kemudian juga ke Syam, ya. Selanjutnya beliau pun juga mendalami, ya, beberapa ilmu di sana seperti dijelaskan dalam terjemahnya. Irtahala wa sami'a bi Damashq ba'laba, ya. Maka beliau ini terus, ya, mengelilingi beberapa negeri di Mesir, ya, dengan ibu kotanya. Apa ibu kota Mesir? Al-Qahirah, ya, Kairo. Kemudian di Mesir beliau ke Iskandaria. Jadi Kairo dengan Iskandaria kurang lebih membutuhkan waktu 3 jam dengan kereta. Kalau dengan kendaraan unta itu kurang lebih, ya, bisa sampai, ya, 1 hari, ya, kurang lebih segitunya, karena pelan, ya. Kemudian di antara masyayikh beliau, ya, itu di Damaskus yang dikenal dengan Umar Ibnu Al-Qawwas. Ini guru beliau, ya. Guru Imam Adz-Dzahabi, beliau adalah Umar bin Qawwas. Di antara guru beliau lagi yang dikenal di negeri Ba'labak, ya, itu yang bernama Syekh Abdul Khaliq bin Alwan Al-Qadhi. Ini guru beliau. Sedangkan kalau di Kairo dan juga di Dimyat itu sama, negeri yang dekat, kota dekat Kairo, ya. Itu dikenal dengan Ibnu Daqiqul Id. Ini pakar dalam masalah fikih. Kemudian Abul Ma'ali Al-Abrquhi, ini juga guru beliau, ya. Jadi banyak guru-guru beliau. Makanya ketika kalian mau belajar, tidak cukup 1 guru, tidak cukup 1 pesantren, tidak cukup 1 tempat, harus berpindah, harus mengembara, ya, sampai kita ini benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Selanjutnya beliau ini wafat pada malam Senin, Tsalits Dzulqa'dah, pada tanggal 13 bulan Dzulqa'dah
tahun 748. Kalau beliau tadi lahir 673, wafat pada tahun 748. Pertanyaannya, usianya berapa? Usia beliau 748 dikurangi 673. Mana matematikanya? Berapa? 19. Berapa? 91. 748 dikurangi 673. Mana pelajaran matematika? Enggak bisa. Berapa? 75. Ada lagi? Berapa? 75. Ada lagi yang lain? 76. Dari mana 76? 8 dikurangi 3 berapa? 5, ya, 75. Ya. Jadi usia beliau kurang lebih 75 tahun. Beliau dimakamkan ya di Damaskus ya, di tempat makbarah Babus Shagir ya. Dan beberapa murid-murid beliau pun juga sangat banyak gitu ya. Ini kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, kita harus paham tentang mu'allif, tentang pengarang kitab tersebut. Langsung saja ya, kita ingin menjelaskan tentang bab yang pertama ya. Jadi dosa-dosa besar yang membinasakan manusia. Bab yang pertama adalah dosa besar yang pertama adalah dosa apa? Syirik. Ditulis semuanya. Jadi kitab yang kita pelajari Al-Kabair karya Imam Ad-Dhahabi. Itu ada beberapa poinnya. Jadi beliau di sini dituliskan dalam kitabnya ya. Dalam jumlah ya dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi itu kurang lebih ya ada sekitar 70-an ya. 76 ya. Sekitar 76. Ya. Dari 70-an ya. Sekitar 70-an. Nah, bab yang pertama ini yang kita kaji adalah dosa besar yang pertama adalah perbuatan syirik. Apa dalilnya? Kenapa beliau memasukkan dosa besar yang pertama kali yang dapat membinasakan manusia adalah dosa syirik? Sebelum kita masuk dosa syirik, Ustadz kasih pertanyaan, apa definisi syirik? Terus, mana tauhidnya? Atika nggak bisa, tauhid nggak bisa, apalagi? Apa? Apa definisi syirik? Menyekutukan Allah terus, apalagi? Pelajaran tauhid ya. Di antara ulama mengatakan musawwatu billah min ghairillah min khasaisillah. Itu definisi syiriknya. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk
tentang kekhususan bagi Allah. Ditulis, jangan lamun. Menyamakan Allah dengan makhluk tentang kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah definisi daripada syirik. Sekarang apa yang kekhususan bagi Allah? Apa kekhususan bagi Allah itu apa? Kekhususan bagi Allah harus diibadahi, disembah. Ma'bud, Allah itu yang disembah. Kalau ada makhluk yang menyembah selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Karena ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekarang apa definisi ibadah? Ya. Pengertian daripada ibadah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi kalau ada yang beribadah kepada selain Allah, dia telah menyekutukan Allah. Dan definisi ibadah wajib dicatat semua. Yang enggak nyadat Ustaz panggil maju ke depan. Jadi semua yang santri putri juga yang ngobrol Ustaz suruh maju ke depan. Jadi pengertian ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Coba diulangi, Idris, kadir maratan ukhra. Kurang. Coba kamu ya. Sebuah nama ya, ahsanta ya. Jadi itulah definisi ibadah, sebuah nama ya mencakup ya apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diridhoinya dari ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Itu definisi ibadah. Kalau ibadah ini diberikan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Sekarang pertanyaan lagi, supaya kalian berpikir ya. Apa contohnya ibadah? Yang di situ ada ucapan, ada perbuatan yang zahir maupun yang batin. Salat, ada lagi doa. Apa lagi? Banyak. Ya sebutkan bukan banyak. Apa lagi? Haji, puasa, zakat. Apa ada dizakatkan pada selain Allah? Ada? Ya, zakat itu ibadah, tapi yang sering dilakukan oleh manusia. Ya, melakukan ibadah kepada Allah juga dilakukan kepada selain Allah. Yang sering dilakukan manusia, yang itu perbuatan syirik. Ya, berkorban, bernadar, kemudian istighosah, minta bantuan, ya,
Kemudian isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah. Itu kan yang banyak dilakukan oleh manusia. Itulah contoh-contoh ibadah. Kalau semua ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ini kalian pahami, ya. Kalian sudah paham tentang definisi syirik, paham tentang definisi ibadah, dan contoh-contohnya. Kalau ini semua dipalingkan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dosa syirik ini diampuni atau tidak? Kalau dia bertobat diampuni enggak? Enggak diampuni, dia bertobat enggak diampuni. Apa dalilnya? Apa dalil tentang dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah? Dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada yang hafal? Tidak ada yang hafal. Ini ayat ini kalian hafalkan. Kenapa? Karena ayat ini yang menjelaskan tentang dosa syirik itu tidak akan diampuni. Bagi siapa? Bagi pelaku yang belum bertobat. Contohnya, orang yang sujud ke gunung Merapi, tahu Merapinya meletus, dan dia mati sedang sujud ke gunung Merapi, maka orang ini tidak diampuni dosanya. Contoh lagi, orang yang menyembelih binatang kerbau atau sapi, kemudian kepalanya dilarungkan ke pantai utara atau pantai selatan. Ketika melarungkan kapalnya karam, tahu karam? Apa? Ya, tenggelam. Ya, jadi kapalnya karam dan dia mati, maka dia mati dalam kondisi syirik, tidak akan diampuni dosanya. Itu masuk ayat ini. Tapi kalau dia itu bertobat, diampuni kan dosa syiriknya? Ya, diampuni. Kalau mereka dia yang tadinya pergi ke dukun, yang tadinya mencari pesugihan, kemudian mencari penglaris, kemudian mencari pengasih. Tahu pengasih? Ya, untuk pelet supaya para wanita itu suka sama kamu, itu namanya pengasih. Ya, ini kan perbuatan syirik. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya akan diampuni. Kemudian dia perbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Ya, itu perbedaannya. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa syirik akan diampuni, tapi kalau mati dalam kondisi sujud ke gunung, melarungkan kepala kerbau, atau minta perlindungan kepada jin, mati dalam kondisi itu, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian Allah akan mengampuni apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain daripada apa? Selain syirik. Apa selain dosa syirik? Apa? Mabuk, terus zina, terus mencuri, terus membunuh, terus apalagi dosa-dosa besar, makan riba dosa besar, terus
Ya. Jadi perbuatan, ya, nanti itu ada pembahasannya. Ada pembahasan lewat, ya, tentang kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut. Ya, itu nanti ada pembahasan ini. Dosa-dosa besar. Ya. Makanya dosa syirik ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang belum bertobat. Kenapa dosa syirik ini tidak diampuni? Alasannya kenapa? Kenapa? Karena dia merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harusnya kekhususan ibadah ditujukan kepada Allah, kemudian ia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, ya, definisi bahayanya daripada dosa apa? Dosa syiriknya. Makanya penting kita belajar tauhid, ya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Maidah, ada yang sudah hafal ayat 72. Apa? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nah. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah haramkan apa? Masuk ke dalam surga. Kalau Allah haramkan masuk ke dalam surga, berarti tempatnya di neraka. Ada nggak tempat selain surga dan di neraka di akhirat? Nggak ada. Jadi nggak ada. Kalau nggak surga, ya neraka. Gitu, ya. Orang musyrik itu haram dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, ya. Kemudian dalil yang ketiga, ya, ditulis surat Luqman. Surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun apa? Azim. Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan dan dosa besar. Ya, inna syirka la zulmun azim. Kenapa syirik itu dinamakan dengan zalim? Anda yang tahu definisi zalim itu apa? Zalim, apa artinya zalim? Ya, waqa'a syai' fi ghairi mawdhi'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ditulis definisi zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalian memakai peci. Kalau peci ditaruh di kaki, zalim tidak? Zalim. Waras atau waras atau stres orang itu? Ya. Orang yang stres, dia nggak tahu tempat mana peci, mana sandal. Kalau sandal ditaruh di atas kepala, zalim bukan? Zalim, ya. Itulah zalim, artinya dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, itu definisi daripada zalim, ya. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa perbuatan syirik itu dikatakan zalim? Tadi sudah Ustaz kasih kata kunci. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa perbuatan syirik itu dinamakan zalim? Karena kenapa syirik dinamakan zalim?
karena tidak menempatkan ibadah pada tempatnya, tidak menempatkan ibadah pada tempatnya. Yang harusnya ibadah ditujukan kepada Allah, tapi dia ditujukan kepada selain Allah. Ya, yang harusnya doa ditujukan kepada Allah, tapi dia ditujukan kepada Siti Jenar, ditujukan kepada Nyi Roro Kidul, ditujukan kepada para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalkan, atau ditujukan kepada Badawi atau Rabi'atul Adawiyah itu di Mesir. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan syirik, karena syirik itu perbuatan zalim. Zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan syirik itu menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Yang harusnya ditujukan kepada Allah, kemudian ia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Wal ayah fi dzalika katsirah. Dan ayat-ayat ini banyak terkait tentang masalah syirik. Kalian nanti cari ya bahsul masail. Kira-kira ada berapa ayat tentang perbuatan syirik yang tidak diampuni. Itu dicari. Kemudian faman asyraka billah thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an. Barang siapa yang meninggal dunia dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia itu telah berbuat syirik dan dia termasuk penghuni apa? Penghuni neraka. Orang musyrik mati belum tobat, penghuni neraka. Kama anna man amana billahi wa mata mu'mina. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, dia mati dalam kondisi beriman, fahuwa min ashabil jannah. Orang ini termasuk apa? Penghuni apa bagi orang yang beriman ketika meninggal dunia? Surga. Ya. Wa in udziba, meskipun harus disiksa, meskipun harus mampir ke neraka. Tapi kalau dia beriman, bertauhid, maka dia itu termasuk orang yang akan ada kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting tauhid itu. Ya. Maka tauhid itu lawannya adalah apa? Syirik. Kalau sunnah lawannya bid'ah. Kalau taat lawannya maksiat. Ya. Jadi taat lawannya maksiat. Nabi SAW pernah menyampaikan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Jadi Nabi menyampaikan kepada para sahabat, maukah kalian aku sampaikan dosa besar yang paling besar? Apa itu? Dosa besar yang paling besar. Apa? Ya, dosa syirik ini yang kita bahas. Al-isyraku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabda Nabi. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Yang pertama apa? Syirik. Dosa syirik itu yang pertama. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya alias murtad, maka hukumannya apa? Dibunuh. Orang yang murtad hukumnya dibunuh. Ya. Tapi yang membunuh ya pemimpin, bukan ada tetangga murtad ya ke gereja langsung dibunuh, ya enggak pas. Jadi yang mengeksekusi itu pemimpin,
bukan manusia biasa. Ya. Itulah ya dosa besar. Yang pertama adalah dosa apa? Syirik. Coba diulangi. Apa yang kalian tulis yang berdiri ya? Masmuk. Masmuk. Ya, iqra ma katabta. Iqra. Irfa sautak. Irfa sautak. Kakinya turunkan. Ya. Berdiri tegak. Lurus. Baca yang keras. Kurang dengar. Yang keras. Saya tadi tertawa itu bisa keras. Coba bukunya. Sini. Ya. Mau nulis atau melukis? Melukis wajahnya tampan. Ya. Ya. Dirapikan lagi, kasih jarak, kasih spasi ya. Jadi tulisannya dirapikan. Apa? Ikhwah? Definisi syirik tadi. Menyamakan Allah dengan makhluknya tentang kekhususan Allah. Terus ibadah apa definisinya? Ya. Harus definisi dolim apa? Ya. Kenapa syirik dinamakan perbuatan dolim? Karena menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Apa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain? Syirik. Apakah diampuni bagi pelaku syirik? Tidak diampuni. Apa? Diampuni jika tobat. Kalau mati dalam kondisi musyrik tidak diampuni. Dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu dihafalkan ya. Jadi nanti kalian pas jadwal muhadharah bisa langsung maju tanpa teks gitu ya. Kemudian dalilnya apa lagi? Selain ini Allah haramkan apa? Masuk surga bagi pelaku syiriknya. Kemudian Allah katakan bahwasanya inna syirka la dzulmun adzim. Perbuatan syirik itu kezaliman yang besar ya. Apa hukumannya bagi orang yang murtad? Dibunuh ya. Jadi dibunuh itu tidak ada ampun bagi orang yang murtad dari agamanya ya. Baik, tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.